Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah live streaming belum? Oh sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali ya, di channel pesantren Ojo Lali. Jangan terlalu stres menghadapi hidup ya. Nanti kalau terlalu berat mikirin pemerintahan padahal kita tukang sate, padahal kita tukang donat, mikirin Pak Jokowi, mikirin pemerintahan. Kita mak ya, orang-orang biasa itu biasa aja. Rakyat harus merawat kebahagiaannya sendiri. Jangan terlalu banyak mikirin orang, nanti stres. Habis stres tuh terus stroke. Habis stroke out. Kita mikirin hidup sehari-hari aja. Capek, mahal enggak? Kalau mahal ya nggak usah dibeli, beli secukupnya. Gitu aja hidupnya. Kalau nggak punya duit ya sabar. Ya. Oh ya, moga-moga ya Allah menganugerahkan kesehatan selalu, keimanan dan juga rasa cinta pada kita ya. Sehingga di atas kesehatan, keimanan dan rasa cinta itu kita ya beragama dan tunduk patuh kepada Allah dan tunduk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tuh kok ini gimana sih cara ini loh apa? Angel cara ngeliat komentar-komentar itu bukanya gimana sih ini? Kita mau membahas ini ya, judulnya kok orang Islam kok maling ya, itu judulnya. Kasus pertama yang kita sorot hari ini adalah ini sebenarnya siapa namanya itu yang kita sorot itu adalah Haji Mardani, Haji Maming ya, live ini live ya. Dia bekas bendahara NU. Ini adalah ini sebenarnya bendahara NU dia. Gimana caranya ya supaya keluar ya? Jadi siapa sih ini? KPK didesak usut perusahaan pemberi suap Mardani Maming. Wah, bisa nggak KPK ini ngusut ya? Ini seru, ini ada kaitannya dengan Haji Isam, orang yang kaya di Kalimantan ya, perseteruan. Terus ada Wasekjen PBNU minta usut aliran dana ACT. Ada yang membalas, biar fair Barreskrim harus turun usut aliran dana korupsi Mardani ke PBNU. Kapok. Ini gara-garanya dia bikin gara-gara deh. Saya lihat ininya apa namanya, kenceng dia ngomongnya tuh di PBNU. Mana ya? Si ACT PBNU desak polisi usut tuntas kasus penyelewengan dana ACT. Ada apa ini? Satu cara untuk mengalihkan isu terhadap ex bendahara PBNU namanya Haji Mardani yang dicokok KPK. PBNU kencang dia ngomong. PBNU desak polisi usut tuntas kasus penyelewengan dana ACT. Hari Minggu kemarin 31 Juli 2022 jam 04.19 WIB. Jakarta CNN. Coba liatin, kenceng dia. Padahal supaya polisi fokus aja ke ACT, jangan fokus ke Haji Mardani kali begitu kali. ACT care for humanity, peduli terhadap humanity, kemanusiaan. Kita memang aneh ya. Kita bacakan ya. Wakil Sekjen
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Rahmat Hidayat Pulungan meminta aparat penegak hukum untuk tidak untuk mengusut tuntas aliran dana yang diduga diselewengkan pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Penegak hukum juga agar tidak ragu-ragu untuk menyelidiki lebih dalam kemana saja aliran dana tersebut, kata Rahmat dalam keterangannya Sabtu. Polisi juga harusnya tidak ragu-ragu untuk menyelidiki lebih dalam kemana aliran dana dari Haji Mardani. Apakah mampir juga di PBNU? Saya nggak tahu. Nggak, soalnya ada yang ngeledek seperti itu. Nih, ada yang ngeledek nih. Mana ya? Mana tadi yang ngeledek? Oporek. Ada yang ngeledek ini. Jadi mana sih tadi? Nah ini. Biar fair, Bareskrim harus turun usut aliran dana korupsi Mardani ke PBNU. Senin 1 Agustus 2002 jam 00.10 WIB. Nah, inilah wajah Mardani. Haji Mardani. Masih muda udah korupsi. Piye to panjenengan iki? Umur 40 tahun ya. Umur 40 tahun. Haji Mardani Haji Maming SH M Sos. Berarti S2 ya. Lahir 17 September 1981. Kalau saya lahirnya 29 Agustus 1961. Jadi beda 20 tahun. 40 tahun gagah tapi sudah korupsi. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum BP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI periode 2019 sampai 2022. Oh, udah main duit sejak lama ya. Bendara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2022 sampai 2027 lah. Dipilih ini kan sama Yakut ya. Yakut Sakuf. Tapi langsung mundurkan diri ya, supaya nggak kebawa-bawa ininya, PBNU-nya. Ini 27 berarti belum selesai, sekarang baru 2022, baru juga jadi bendahara. Belum setahun ya, terlibat kasusnya. Dan juga Bupati Tanah Bumbu periode 2010 sampai 2015 dan 2016 sampai 2018. Oh, 2 periode. 3 tahun tak. Oh. Jadi dia bendahara pengurus besar Nahdlatul Ulama rek. Sopo? Mardani Haji Maming ini gitu. Dedek, ada HP ku nggak, Dek? Sorry ngambil HP. Insyaallah, na insyaallah. Ini penting ya, saya pakai HP ini 2 karena untuk ngelihat komentar yang masuk, ya enggak? Jadi yang penting ini komentarnya ini dibaca, ditulis. Terus dari kota mana lu udah masuk toh? Waras bernegara. Waras bernegara. Hukum alam, Mbah. Mbah. Kok seneng manggil saya itu Mbah itu kenapa sih? I am 27 years old. Saya itu 27 tahun. Mbah. Karena mungkin karena ini ya, rambut saya putih ya.
Dari waras bernegara hukum alam, Mbah. Di Kalimantan Selatan banyak yang dimasukkan penjara dengan beliau. Kasusnya ya, gara-gara tanah di lokasi tambang. Iya. Banyak berperkara dia ya, termasuk siapa itu yang masuk penjara gara-gara dia ya. Nanti saya tadi baca di Tempo tuh, perseteruan dia dengan pengusaha yang lain. Waras bernegara, emang rampok. Emang rampok. Berarti ini waras bernegara tahu nih usaha-usulnya nih. Terus dari waras bernegara lebih rendah dari, aduh jangan gitu. Aduh, ngomongnya jangan gitu, lebih rendah dari titik-titik ya. Kalau titik-titik habis makan selesai. Tapi beliau habis makan mau rampok lagi. Dari Mahmud Iskandar, usut tuntas. Apanya yang diusut tuntas? Dari kota mana sini nulisnya disebutin kota ini, dari New York, dari Washington, dari Melbourne, malu nyebut tanah kelahiran sendiri. Dari Brebes, nggak apa-apa kan. Ya hadiah ya, mana berani usut korupsi Mardani. Dia kan orang partai PDIP, sama aja bunuh diri. Wow. Analisa dari ya hadiah ya. Mana berani KPK ngusut Mardani. Dia kan orang PDIP itu maksudnya Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, partai besar, partai pemenang pemilu. Ngusut Mardani sama aja dengan bunuh diri. Waduh, jangan begitu, kita harus yakin ya terhadap kemampuan KPK membuktikan. Saguer, NU, Islam maling juga. Iya, ya agamanya Islam. Ya kita sayangkan ya. Mardani lahir 17 September 1981, umur 40 tahun. Pendidikan Faculty of Law Lambung Mangkurat University. Maksudnya pendidikannya Fakultas Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi orang Kalimantan ya. Nah, terus komentar yang banyak sambil ngopi. Jadi kita sayangkan ya, yang masih muda kok maling ya, Masya Allah. Jadi sejak awal di kepalanya ini proyek aja ya, idealismenya hilang gara-gara proyeknya. Oke, sekarang kita baca Wasekjen PB, Wakil Sekjen PB NU minta aliran dana ACT, minta usut aliran dana ACT. Ada yang membalas, biar fair Barreskrim harus turun, usut aliran dana korupsi Mardani ke PBNU yang sekarang pimpinan itu Yahya Sakub itu. Yahya Sakub. Iya, kakaknya ini Menteri Agama itu siapa? Yahya Sakub. Siapa sih? Sakub dua-duanya namanya itu. Waras bernegara, sehat selalu, Bah. Amin. Dari Kalbar. Nah gitu. Kalbar, Kalimantan Barat, berarti ngerti persoalan di sama semua orang Kalimantan ya. Berarti mengikuti berita-berita media lokal tentang Haji Isam itu dan perseteruan Haji Isam dengan Haji Mardani, ya enggak? Wah, ngerti ini berarti dari waras bernegara. Ini orang waras ini. Terus dari Agus Prayitno, apakah beliau sering ikut selawatan dan tahlilan? Iya, tradisi NU itu biasa. Salatullah, salamullah, ala toha, habibillah, habibillah,
Ya, saya nggak hafal, maaf ya. Lionel Messi kuliah pinter dapat jabatan terus maling. Bukan saya yang ngomong loh ya, saya bacain aja loh. Dari Lionel Messi dari Argentina, waras bernegara. Orang nangis. 1, 2, 3, 4, 5. Terus jempolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lionel Messi, Agus Praitno, dia suka demo di Monas. Oh ya, Agus Praitno suka demo di Monas. MHAF, gerombolan maling dipelihara, orang jujur yang dipenjara. Waduh, jangan kasar-kasar ngomongnya. Kebagian aku baca nanti aku yang ditangkap polisi. Nggak bisa siaran. Ikut diblokir, diambil nanti apa? Pesan ojo lali. Tapi ya risiko ya. Risiko tuang donat. Ada Senin. Nah, ini dia. Warta Ekonomi Jakarta, komentator politik dan hukum Ahmad Khazinuddin memberikan tanggapan atas pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Rahmat Hidayat Pulungan yang meminta Bareskrim Polri tidak ragu mengusut tuntas aliran uang donasi yang diduga diselewengkan aksi cepat tanggap ACT. Khazinuddin menyindir. Pernyataan bernada menyemangati itu kok tidak berlaku untuk kasus yang mendera apa? Ex bendahara umum PBNU yaitu Haji Mardhani Haji Maming. Sayangnya semangat PBNU hanya berhenti pada kasus ACT. PBNU tidak memiliki selera untuk mendorong KPK agar menelusuri kemana saja uang korupsi mantan bendahara umum PBNU Mardhani Maming, kata Khazinuddin kepada Warta Ekonomi. Padahal menurut KPK, ex bendahara umum PBNU Mardhani Maming menjadi tersangka karena diduga menerima uang sekitar 104,3 miliar. Wah kerek. Pada kurun waktu 2014 sampai 2020. Lah sudah lama dia ngambil uang orang. 14 sampai 2020 lah. Sudah 6 tahun kok baru ketahuan toh. Piye toh KPK iki? Pada kurun waktu 2014 sampai 2020 terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu. Waktu dia jadi bupati ya. Politik dan ekonomi itu seperti satu keping mata uang dengan dua sisi yang sama ya. Seperti dua sisi dalam satu koin mata uang yang sama. Sisi satu politik, yang satu ekonomi, itu mesti begitu ya. Politik itu kekuasaan dan dengan ada kepentingan ekonomi mesti satu berdempetan gitu atau orang-orang. Itu artinya korupsi sudah dilakukan oleh Mardhani Maming sebelum melaksanakan muktamar PBNU ke-34 di Lampung tahun 2021 lalu. Ya, muktamarnya yang memilih Yahya Saquf itu, Menteri Agama itu siapa sih namanya? Saquf juga itu. Yakut. Ini kakaknya ini bendahara Yahya Saquf, Yahya Tsaquf itu kakaknya dari Yakut Saquf, Menteri Agama. Dulu waktu zaman Gus Dur, Yahya Saquf itu memang sudah punya reputasi kurang baik ya. Bukan kurang baik. Dia bagian dari kekuatan Gus Dur dan mengumumkan
sebagai juru bicara presiden mengumumkan dekret Presiden Gus Dur yang membubarkan DPR pilihan rakyat. Nah itu diucapkan oleh Yahya Stakuf yang sekarang ketua PBNU, dan dia mengangkat bendahara umum NU periode 2022 sampai 2007, yaitu yang sekarang ditangkap oleh KPK, namanya Mardhani Maming. Terus ini ada orang menanyakan, ngasih tahu nih, kata pengamat Khosinuddin tadi, itu artinya korupsi sudah dilakukan oleh Mardhani Maming sebelum pelaksanaan muktamar PBNU ke-34 di Lampung tahun 2021. Menurut KPK kan masalah keuangan atau korupsi itu sudah berlangsung dari 2014 sampai 2020, 6 tahun kan. Itu artinya korupsi sudah dilakukan oleh Mardhani Maming sebelum pelaksanaan muktamar PBNU ke-34 di Lampung tahun 2021 lalu, yang akhirnya menghasilkan Gus Yahya Stakuf sebagai ketua umum PBNU dan Mardhani Maming menjabat sebagai bendahara umum PBNU. Tanyanya, siapa sih yang ngomong ini? Yang ngomong ini siapa sih? Khosinuddin. Siapa Khosinuddin? Komentator politik dan hukum Ahmad Khosinuddin. Berani juga Khosinuddin. Halaman 2. Artinya, kata Ahmad Khosinuddin, ya kan, perlu untuk ditelusuri uang 104 miliar itu mengalir kemana saja. Apakah ada yang mengalir ke muktamar untuk membantu biaya hotel? Muktamar PBNU di Lampung loh 2021. Apakah ada uang mengalir ke muktamar untuk membantu biaya transport peserta? Tandas. Selanjutnya ditelusuri lagi, apakah ada uang mengalir ke muktamar untuk membantu biaya makan minum peserta? Apakah ada uang mengalir ke muktamar untuk membantu bisyarah sejumlah peserta pemilik suara yang hadir? Bisyarah itu amplop uang. Atau apakah ada yang mengalir untuk membantu biaya charter pesawat peserta muktamar, untuk peserta muktamar? Sebagaimana diketahui, Gus Yahya saat itu ramai menjadi perbincangan karena menggunakan pesawat jet pribadi ke lokasi muktamar NU ke-34. Punya siapa pesawat jet pribadi? Saya tuh sebenarnya juga pengen loh naik pesawat jet pribadi ke Parung, dari Parung kemana gitu ya. Tapi masalahnya itu lapangan bola kan nggak sampai 100 meter di Tajur itu, nggak bisa cukup landasan pesawat jet pribadi. Mungkin harusnya saya itu kemana-mana pakai helipad, helikopter ya. Untuk helipad pernah saya lihat ada yang mendarat di lapangan bola itu, helipad ya. mulai ngawur ngomongnya. Gus Yahya itu saat itu ramai menjadi perbincangan karena menggunakan pesawat jet pribadi ke lokasi muktamar NU 34 pada hari Selasa 21 Desember 2021 di Lampung, kata Ahmad mengingatkan. Hal ini penting, kata Ahmad, untuk menghilangkan praduga publik ada duit korupsi Mardhani Maming yang mengalir ke oknum atau lembaga maupun kegiatan NU. Wah, pengamat ya, mengamati. Karena itu agar fair, sebaiknya KPK diimbau untuk menggandeng Bareskrim Polri untuk menelusuri aliran duit korupsi Mardhani Maming dan menindaknya dengan undang-undang TPPU, tidak pidana pencucian uang ya, TPPU ya, betul nggak? Agar PBU bersih dari persepsi publik telah dijadikan ajang cuci uang dalam tanda petik oleh Mardhani Maming, pintanya. Wah, ini editornya Ferry Hidayat. Wah, berani nih Warta Ekonomi rek. Kita baca lagi ya, ada yang nulis, awas kalau nulis nggak ngasih kotanya dari mana ya, nggak saya bacain. Tulis kayak tadi dari Kalbar. Duh, nggak jelas ya sih. Maklum, kacamata orang tua harga 20.000 ini
beli di depan Jami Anur Masjid dulu. Ada dua kacamata kok murah, 20.000 plus dua setengah plus 2,5. Saya tuh cari kacamata yang 2,5 juta, harga kacamata kok 20.000. Ya, cocok sih, uangnya memang cuma 20.000. Gatot Kuswandi, hahaha, cak aja bro MH, opo kira. Oh, iki so. Apa nih mas? Gatot Kuswandi dari kota mana? Ngetiknya aku ora jelas. Apa maksudnya rek? Lionel Messi dari kota mana? Adik pada nggak nulis kotanya. Beragama tanpa spiritual, ibarat hidup tapi mati. Oh, pagi-pagi jangan berfilsafat ya. Oh, belum sarapan aku. Beragama tanpa spiritual. Waduh. Gitu. Ibarat hidup tapi mati. Dari kota mana? Wah, Dialog Channel 9 NU Maning segera yang lain bertobat ya, amin. NU Maning maksudnya NU lagi jadi masalah itu maksudnya. Segera yang lain bertobat ya, amin. Yang lain itu bisa orang NU, bisa non NU ya. Maksudnya jok maling hidup sekali rek, hidup itu satu kali di dunia. Itu nyari apa? Masih muda kok, nyari duit sebanyak-banyaknya, mau diwariskan ke 7 turunan. Jangan begitulah. Anak cucu kita itu ada rezekinya sendiri, gitu. Gak usah diwariskan yang sampai 7 turunan gitu, dengan cara yang nggak benar. Kalau caranya halal ya apa-apa. Ya, anak itu ada rezekinya. Kata Rasulullah, selama orang hidup rezekinya sudah dijamin. Kalau dia mati, putuslah rezeki itu. Jadi selama hidup ada rezekinya. Ya, ada rezekinya. Rezeki saya jualan mie ayam, ya, habis ini jualan mie ayam. Terus dapat gajian udah 3,5 tahun ya. Dulu gaji pertama itu 2,6 juta. Bulan pertama, bulan kedua itu 21,5 juta. Cuman pilpres dulu. Bulan ketiga itu 19,5. Beli laptop gua merek Dell harga 7 juta, ada duitnya ada. Kemarin tanggal 22 gajinya setiap tanggal 22. Tiap bulan dapat 3,8. Bukan miliar, juta, alhamdulillah. Untuk usia yang 61 masih punya penghasilan setiap bulan, alhamdulillah. Di samping harian, daily income itu penghasilan harian, itu lewat jualan mie ayam 12.000. Ayamnya banyak, mie-nya bikin sendiri pakai mesin, ada itu mesin harga 2 juta. Udah 1,5 tahun yang lalu saya beli. Hidup yang sederhana aja, hidup yang halal, yang apa sih, neko-neko dulu. Gak usah terus cari kekayaan untuk anak cucu, bikin perusahaan sini perusahaan sana. Jadilah orang besar, kata Imam Zarkashi, pemimpin Gontor, pondok pesantren Gontor, Imam Zarkashi almarhum. Jadilah orang besar, yaitu orang besar itu bukan orang yang turun naik mobil mewah. Orang besar itu bukan yang banyak perusahaannya, tapi orang besar itu yang diem di kampung, ngajarin Quran untuk warga sekitar, mengajarkan Quran ngaji untuk warga sekitar di kampung. Itulah orang besar. Nah, kalau gini gimana? Masuk penjara, izin loh, ibunya ya malu, bapaknya malu, keluarga besarnya malu, lah anak istrinya malu. Ya karena kelakuan sampean itu, Mardani,
Kenapa? Tamak, greedy, rakus, tomak terhadap dunia. Yang kona'ah, gitu loh, yang kona'ah, yang sederhana hidup tuh. Makan ya cuma sepiring. Banyak sedekah. Sedekah jangan dari uang korupsi, rek. Wage kiri, suarakan kebenaran, tegakkan syariat Islam. Dari kota mana? Ketik. Agus Prayito, orang yang sering ikut sholawatan dan tahlilan nggak akan mungkin akan melakukan korupsi. Ya, setan mah nggak pernah tidur. Kita hati-hati menjalani kehidupan ya. Nggak ada jaminan toh orang yang sholat, orang tahlilan. Nah itu sholat juga kan Haji Mardhani. Tapi korupsi juga, melakukan kemungkaran juga, makanya perlunya saling mengingatkan. Habib Rizik yang mengingatkan supaya dorong orang berbuat kebaikan dan jangan sampai berbuat kemungkaran, korupsi, maling dan lain-lain, malah FPI-nya dibubarkan, dimusuhi oleh ya Yakut. Musuhnya Yakut waktu dia jadi ketua ormas tertentu itu musuhnya adalah HTI dan FPI, dibubarkan. Coba orang ormas Islam yang tujuannya baik, amar ma'ruf nahi mungkar, kok dibubarkan. Ya sekarang ya nggak tahu lah ya. Nafil Karim, dia diangkat dan didukung oleh partai, bukan dari agama, maksudnya dari PDIP. C. Suryana dari kota mana, ini pada nggak ngetik kota, takut apa saya datengin kotanya apa gimana sih? Maksudnya supaya kita tahu persebaran informasi ini sampai mana aja, sampai Mekah kayak, sampai Melbourne, sampai Kalbar, sampai Lombok, sampai mana gitu loh maksudnya. Suryana, karena belajar agamanya bukan tidak membangun iman, bukan untuk membangun iman agar menjaga dirinya, tapi cari dana pamor. Mikael, kok bisa orang partai ada di NU? Kok bisa? Ya bisa, orang partai ada di NU. Dulu Saifullah Yusuf dititipin sama Gus Dur, kan keponakannya ada di PDIP. Bisa ya, supaya cepat naik gitu ya lewat partai. Tukul Wibisono, Tukul, pokoknya nek wis dekat ambek penguasa yo ngono hasile. Saya suruh jadi translator di penerjemah. Pokoknya kalau sudah dekat dengan penguasa ya begitu hasilnya. Nek dekat ambil tukang donat. Kok saya dikait-kaitkan sama koruptor. Waduh. Nek dekat ambil tukang donat yo pasti untuk donat sing halal. Siapa sih itu? Tukul Wibisono dari kota mana? Kalau dekat sama tukang donat ya pasti dapat donat yang halal gitu. Translator from Java to Indonesia language. Jadi pokoknya nah wis deket ambil penguasa yang ngono hasilnya. Nah deket ambil tukang donat ya pasti entuk donat sing halal. Pokoknya kalau dekat dengan penguasa ya begitu hasilnya. Kalau dekat sama tukang donat ya pasti dapat donat yang halal. Bayar rek. 1.000 siji. 504 saiki. Rafsanjani, Rafsanjani itu dulu presiden Iran yang terkenal ya. NU sudah diobok-obok dengan tujuan alat politik, akhirnya jadi amburadul. NU seharusnya lurus, kalau kurang khitoh, sesuai khitoh 26 ya. Ya begitulah ya. Ini orang NU nih kayak ini, Rafsanjani. Dari kota mana sini, nggak ada yang mau ngetik. Saya nggak baca ini kalau nggak dari kotanya nggak disebut. Safrullah Banu, yang saya heran bendahara yang ditangkap. Selama ini kan orang PDIP, tapi kenapa ditangkapnya saat di wilayah NU? Wah, bikin saya pusing juga. Terus nggak tahu
di wilayah NU. Ya kebetulan nasib sial ya, begitulah hidup ya. Dia pas jadi bendahara umum karena dianggap banyak duit kali, bupati, punya perusahaan. Udah sampai dari bendahara NU aja 2022 sampai 2027 kira-kira gitu tawaran ketuanya siapa? Yahya Stakuf ya. Terus apa mana nih? Elshe Ahmad Andalas sangat memalukan. Ada gambar sama emoji nangis ya 3. Dari mana sih ini? Sumino, selain PDIP gerak cepat ditangkap proses walaupun dia menimbulkan ikut partai. Walaupun dia bunglon ikut partai PDIP, selain PDIP sikat. Bahasanya Lukas. El Jonan, 1000 masjid, 1 juta pencuri. Gak ada kaitannya ya. Masjid itu ingin menghasilkan manusia-manusia takwa, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Kata masjid artinya tempat sujud. Kalau musola tempat sholat. Ya kalau pencuri karena dia ngikuti pengaruh dari bisikan-bisikan setan. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wa nas, atau bisikan jin atau bisikan manusia yang bikin dia was-was ya. El Jonan, 1000 masjid, 1 juta pencuri. Santoso Kris Hartono, judulnya apapun silakan, namun jangan dikaitkan dengan agama. Tendensius banget. Kejahatan kebaikan bisa dilakukan oleh orang beragama maupun termasuk orang ateis. Iya, itu yang sengaja kita munculkan ya. Orang Islam itu ya jangan mencuri gitu loh. Salahnya apa saya ngomong gitu? Untuk peringatan, untuk itibar apa nduk? HP-nya katanya nggak bisa Ini ngecas. wes. HP-nya nggak bisa ngecas. Udah tak cas tadi. Berapa? 94%. Nggak, yang itu. Udah, ini tak Pakai habis. cara apa? Pakai cas yang sama. Tadi bangun jam 2:30. Pakai casnya semalam ya? Iya, Gitu. yang nggak cas kan yang ini udah 100%. Ini udah bukan yang gambarnya itu Bapak udah kelihatan. Iya, udah dua-duanya. Udah bisa, Mek. Udah. Orang Islam kok maling? Iya, maksudnya itu judul yang marketable, kira-kira itu yang menggugah. Kalau bisa tuh ya orang Islam jangan maling. Karena saya tuh ada kok orang Islam kok maling. Islam itu kan artinya damai. Islam itu artinya tunduk, patuh, menyerah kepada Allah, kepada perintah Allah. Perintah Allah jangan mencuri, kan gitu ya. Kan syariat Islam tujuannya ada 5. Maqasidus syariah 5 maksudnya. Jadi kalau orang menolak syariat Islam ya rusak negeri ini. Kita rinci ya. Hifdzuddin, menjaga agama. Jangan gampang-gampang murtad dari agama Islam. Agama dijaga dari serangan, dari hal-hal yang aneh-aneh. Tujuan syariat Islam menjaga agama Islam yang dipeluk supaya tetap mulia, supaya manusia memeluk agama Islam itu juga mulia. Jangan besok ganti agama Kristen, besok ganti agama Buddha, besok masuk lagi Islam, besok keluar lagi ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh, menyerah, damai, ya kan? Harusnya memang nggak korupsi orang Islam itu. Nah, kan dia taat ke Allah. Ya. Dengan hartanya dia bisa menjaga agama, mensyiarkan Islam. Bukan merusak Islam. Terus hifdzul akal, jaga akal. Jangan minum narkoba. Itu tujuan syariat Islam. Akalnya itu supaya berkembang, menuntut ilmu, belajar sampai usia senja, gitu ya. Menjaga akal supaya tetap sehat, supaya tetap mendapatkan informasi-informasi yang baik, supaya akal itu bisa berpikir jernih ya.
hifdzul akal, hifdzun nasl, ya, terus menjaga keturunan nasl, supaya makanya itu perlunya ada perkawinannya. Jangan berzina bikin keturunan itu berantakan ya. Siapa bapaknya nggak tahu itu anaknya. Ya, ada di sebuah kampung sampai 8 anak itu nikah udah hamil duluan, ya kan? Nggak hati-hati menghadapi kehidupan. Anak-anak remaja itu, ustadznya terpaksa menikahkan lagi. Ya, sembuhlah. Itu yang ketiga ya, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga agama. Terus hifdzul mal, menjaga harta. Harta orang jangan diambil. Harta sendiri dipertahankan, kata Rasulullah. Kalau kita mempertahankan harta kita dari pencurian, terus kita mati syahid mempertahankan harta. Gitu. Jadi itu tujuan syariat Islam, hifdzul mal, menjaga harta. Ya, supaya jangan nyolong harta orang kok malah kamu ambil. Mardani, gitu loh. Orang Islam kok maling, nggak sesuai dengan syariat Islam. Jadi orang-orang yang anti syariat Islam itu nggak ngerti isinya Islam. Orang semuanya baik-baik supaya keturunan terjaga, agama terjaga, harta terjaga, kehormatan terjaga, akal terjaga. Itu anti narkoba, anti maling. Terus yang kelima itu hifdzul nyawa, itu menjaga nyawa. Hifdzun nafs kalau nggak salah ya. Iya. Jangan ada bunuh diri, nggak boleh, harus dijaga kesehatan tubuh, keselamatan diri sendiri dijaga. Jangan membunuh orang lain, jangan membunuh anak karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu, suruh makan mie dicampur pestisida, anaknya makan mie terus mati semua gara-gara ditinggal bapaknya pergi, terus dia merasa hidup itu susah, nggak ada yang ngasih rezeki. Mendingan anak saya bunuh semua, terus saya bunuh diri. Sekarang nggak boleh itu. Ya, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menjamin masa depan dan hidup kita, gitu loh. Nggak usah korupsi juga. Buat apa? Toma itu, hubud dunia wa karohiyatul maut. Jangan jadi orang yang hubud dunia, cinta dunia berlebihan. Terus pasti dia orang yang koruptor itu pasti takut mati. Kalau Habib Rizik tuh nggak takut mati dia nggak hubud dunia, nggak nyari jabatan dia itu, nggak nyari duit dia itu, nggak nyari kekuasaan, nggak nyari ekonomi, nggak mempertahankan bisnisnya di dalam ucapan-ucapannya mengkritik orang lain itu, ya kan? Dia diasingkan 3 tahun 7 bulan di Mekah, nggak boleh masuk, ya. Dia berusaha masuk karena di itulah negeri dia. Kalau koruptor itu malah lari dia. Harun Masiku lari, si itu lari, termasuk Mardani lari masuk dalam DPO KPK, daftar pencarian orang. Terus dia alasannya ziarah ke makam Wali Songo, ya sudahlah, akhirnya dia menyerahkan diri. Kenapa lari? Saya tanggung jawab. Habib Rizik berani dia bertanggung jawab, nggak lari, justru mendatangi Indonesia yang kemudian memenjarakan dia. Dia dipenjarakan gara-gara laporan itu siapa itu? Bima Arya, wali kota Bogor itu, ya. Yang dia naik jadi wali kota karena dukungan para habaib di Bogor itu. Bima Arya, karirnya semoga cepat tenggelam ya. Bima Arya yang dulu melaporkan Habib Rizik kasus rumah sakit Umi ya. Dan dia tadi saya baca, nanti setelah dia selesai dia menjagokan yang pantas untuk jadi capres dan cawapres adalah Ginanjar sama Ridwan Kamil. Menurut Bima Arya ya nggak apa-apa. Kalau saya ya Anies Baswedan. Anies Baswedan. Saya mau bikin 1000 videonya tentang Anies. Sekarang baru 108 ya. Apa-apa.
Kok banyak benar 1.000, saya tambahin nanti 5.000. Susah banget. Jangan menari karena gendang yang ditabuh oleh orang lain. Menarilah dengan keinginan sendiri. Wes, Sumino, selain PDIP gerak cepat, udah tadi ya. Eljonan, Santoso, Kris Hartono, judulnya apapun silahkan, namun jangan dikaitkan dengan agama. Tendensius banget, kejahatan atau kebaikan bisa dilakukan oleh orang beragama maupun termasuk orang ateis. Ya, ya betul itu. Pos kamling dimulai dari keluarga masing-masing. Mari tenggelamkan PDIP. Jangan begitu ya. Kita tidak bisa ya ngurus negeri ini tanpa kerjasama dengan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dari segi aliran politik ya. Dulu waktu Masyumi memimpin menjadi Perdana Menteri Muhammad Nasir tahun 55, itu kabinetnya juga ada orang dari aliran Islam, itu partai Islam dan partai yang nasionalis sekuler seperti PDIP, PNI waktu itu. PNI jadi Perdana Menteri tokohnya misalnya. Itu dia nggak bisa juga ngurus negara tanpa melibatkan kelompok Islam. Itu kenyataan kita ya, kenyataan sosial politik kita begitu. Jadi kalau orang yang merasa bisa menyelesaikan persoalan negeri ini dengan kelompoknya saja dan menegasikan itu tidak melibatkan orang lain itu nggak bisa ya. Terus misalnya mau mengurus negara ini terus membenamkan tokoh-tokoh kritis ke penjara seperti Habib Rizik, Syekh Ganda dan lain-lain, itu nggak bisa, harus dirangkul mestinya pikiran-pikiran yang berbeda. Ya, maaf. Bim Sel, Lukman Ngadio, sebenarnya sudah jelas dan terang benderang di mana kelompok maksiat dan kelompok bersihnya. John Tree yang berkedok pencuri sama seperti Bunglon, Mas Dana Casminto. Oh ternyata channel Kadrun kompak banget yang komen. Kadrun itu artinya kadal gurun ya. Satu sebutan yang dulu katanya muncul di zaman Partai Komunis Indonesia ya, menyerang kelompok-kelompok Islam dari Masyumi, kelompok Islam itu sebagai kadrun ya. Dan kadrun itu dimunculkan sekarang untuk menyerang kelompok Islam yang mengusung syariat Islam ya. Jadi kadrun ini berarti anak cucu komunis ya. Ya Islam juga mungkin ya, anak cucu Partai Komunis, dan itu masih beroperasi ya di parlemen juga ada kan katanya begitu. Kata Alfian Tanjung, kader-kader komunis yang berapa ratus orang itu ya. Jadi kalau ngadrun itu istilah yang dibuat untuk melecehkan kelompok Islam yang lain, dan nggak bisa ya mengurus agama dengan melenyapkan Islam sebagai mayoritas, itu nggak mungkin. PKI kan dulu punya sejarah ingin menjadikan komunisme sebagai dasar negara dalam perdebatan di Konstituante tahun 50-an di Bandung itu loh. Ya kan? Ada aspirasi itu, dan kemudian karena dia tidak sabar dia melakukan pemberontakan tahun 65 dan berhasil menciptakan sumur lubang buaya dan perang saudara, 3 juta orang mati dari kedua belah pihak karena pemberontakan PKI yang suka nyebut-nyebut kadrun terhadap lawan politiknya. Jadi berbahaya sebenarnya PKI itu. Dia dulu mengusulkan angkatan kelima ya, angkatan kelima, supaya angkatan kelima kaum petani di bawah PTI, organisasi mantel, organisasi underpo bentukan PKI itu namanya untuk kalangan petani PTI, Barisan Tani Indonesia, dan Aidit mengusulkan supaya PTI itu dipersenjatai sebagai angkatan kelima, karena ada angkatan darat, angkatan laut, udara, dan kepolisian, 4 angkatan. PKI ingin angkatan kelima yaitu para petani dipersenjatai dalam rangka mengganyang Malaysia. Itu akalnya dia kan. Tapi gagasan mempersenjatai petani dan menjadi angkatan kelima ditolak dengan keras oleh Ahmad Yani.
jenderal yang non muslim itu. Dan akhirnya Jenderal Ahmad Yani dibunuh oleh PKI kan di rumahnya itu, di Lubang Buaya. Oleh PKI yang suka mengeluarkan kata-kata kadrun itu. Jadi orang-orang yang suka mengeluarkan kata kadrun itu dia sebenarnya mungkin hanya ngikut-ikut dan kehilangan perspektif sejarahnya. Bahwa itu dipakai untuk menyerang lawan politik, yang lawan politik yang diserang dengan istilah kadrun itu adalah Islam. Yang saat itu partainya yang partai terbesar Islam di era kemerdekaan adalah Masyumi. Masyumi adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia. Sementara partai NU, partai agama, itu dia ini bergabung dengan komunis ya, bergabung dengan nasionalisme sekuler dalam satu koalisi besar, yaitu Nasakom Nasionalis Agama Komunis. Nasionalis itu partai PNI, kalau sekarang kira-kira PDIP gitu. Kemudian hanya itu agama itu partai NU. NU itu tadinya bergabung dengan Masyumi, kemudian dia memisahkan diri keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik sendiri namanya NU. Ya, sebenarnya NU itu didirikan tahun 26 bukanlah partai, tapi ormas kan. Nah, komnya komunis, maksudnya PKI. Nasional Agama Komunis adalah PNI digabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan juga Partai Komunis Indonesia. Lawannya adalah di luar itu, dan mereka menyebut kadrun untuk menjatuhkan marwah tokoh-tokoh Islam dan gerakan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam konstituen itu kan itu orang Partai Sosialis pimpinan Syahrir ingin menawarkan supaya dasar negara adalah sosialisme. Orang-orang PKI menawarkan di parlemen komunis menjadi dasar negara. Masyumi menawarkan Islam menjadi dasar negara. Dengan tokoh-tokohnya di parlemen adalah Hamka, Isa Ansori, Kasman Singo Dimejo. Kasman Singo Dimejo itu kader Muhammadiyah dan dia termasuk pimpinan dari Masyumi, partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan, dan dia bisa melawan ya argumen-argumen komunis, partai komunis tokoh di parlemen. Kasman itu sangat terkenal, dia bisa pidato 6 jam berdiri tanpa minum satu gelas air pun. Jadi dia hebat, Kasman. Jadi kembali ke kadrun itu perspektifnya ya. Ya kok bisa tukang donat ngomong gitu ya, baca rek. Masa hidup cuma jualan donat terus sekarang jualan mie ayam, baca buku. Kundang-kundang maling mah bukan masalah agama tapi masalah moral. Salam dari Lampung Barat. Nah gitu, dari Lampung. Susah bener kan ngetik dari mana. Bisa Lampung Barat. Lukman Ngadio, HRS tuh dan jelas, mari kita dukung. John Tri yang menjadi maling pasti nggak suka dengan kebenaran, suka bilang kadrun. Lukman Ngadio. Kelima, hifdzul nafs, ya hifdzul nafs, menjaga jiwanya. Betul. Terima kasih ya Pak Ngadio ya. Pak Ngadio dari mana Pak Ngadio? Dari negeri entah berantah. Suri Nata, agama yang lain maling juga banyak. Iya. Yang nggak beragama maling juga banyak. Dina Zanu Batai, nggak pantas non pribumi drone. Bani 0208, undang-undang anti korupsi harus lebih ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih biar mereka jerah. Bang Boim, koruptor harus dihukum mati. Surani Zulian Syahputra, teriak-teriak NKRI harga mati. Maling rupanya, partai wong cilik tapi licik, curi dan merusak NKRI. Salam dari Medan. Udah ya,
udah dulu apa namanya, intinya mah ya jangan ini ya, hidup yang sekali, yang sejedak ini kita harus hati-hati ya. Jangan ngambil hak orang, mendingan jualan serupiah 2 rupiah dengan keringat yang bercucuran tapi halal, atau berkebun ya. Suatu hari Rasulullah itu mendatangi sahabatnya lagi nyangkul di kebun di Madinah. Orang nyangkul tangannya kasar. Kata Rasulullah SAW, ya sahabatku tanganmu kasar. Ya Rasulullah, saya mau menafkahi anak istri saya dengan berkebun, dengan menyangkul, makanya tangan saya kasar. Apa jawab Rasulullah? Ya tangan yang kasar inilah katanya yang akan membawamu masuk surga. Karena bekerja halal, bekerja keras dengan mencangkul kebun, menghasilkan rezeki untuk anak istri dengan cara yang halal. Itulah halalnya itu yang membuat dia masuk surga. Kalau yang kita masukkan ke perut yang tidak halal, maka daging yang tumbuh karena makanan yang tidak halal itu lebih layak untuk menjadi santapan api neraka. Kata Rasulullah begitu. Oke, terus terakhir, Siti Solihah pantas katanya uang negara habis. Makin miskin negara kita kalau dikorupsi gede-gedean. Terus astagfirullahaladzim. Jadi mengunsong, carilah Tuhan sang iman dengan segenap hati ya. Terima kasih ya atas komentar-komentarnya. Saya tutup, jangan ketik lagi, mau saya tutup. Terima kasih. Selamat sarapan pagi buat penonton di Indonesia bagian barat. Selamat ngupi. Kalau di Mekah ya masih jam berapa ini? Masih jam 2 malam. Selamat mimpi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.